Wilayah utara Tabalong atau lebih tepatnya di Kecamatan Haruai dan Upau merupakan daerah potensi besar di bidang pertanian termasuk tanaman padi. Adapun luas lahan sawah yang dimiliki ialah 1033 hektar yang terdiri dari beberapa tipe lahan. Salah satu cara peningkatan kesejahteraan petani dengan mengoptimalkan pendapatan indeks pertanaman. Dan Balai Penyuluh Pertanian Kembang Kuning mendorong petani wilayahnya dengan peningkatan indeks pertanaman dari 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam dalam setahun. Peningkatan indeks pertanaman 2 kali tanam dalam setahun ini sudah diterapkan gabungan kelompok tani usaha bersama Masingai 2 sejak 6 tahun terakhir. Gapoktan ini memiliki 12 kelompok tani yang menjalankan pertanaman IP 200 di musim kemarau. Ketua Gapoktan Usaha Bersama Tugiran menjelaskan bahwa awal mula tanam IP 200 ini dapat dijalankan adanya pembuatan jaringan irigasi bantuan dari instansi terkait. Sangat-sangat diperlukan. Kalau tidak ada saluran irigasi ini, kami tidak bisa melaksanakan IP 200. Karena nanam ini jangankan padi, tanaman palawija kalau tidak ada airnya tidak bisa. Jadi kalau padi itu harus ada airnya. Jadi wajib, kalau tidak ada airnya kami tidak bisa menjalankan IP 200. Saluran irigasi ini sebenarnya kami ini bagian bawah, dari atas sana sampai sini sudah 2 kilo, 2000 meter. Awalnya dimulai dari atas sana, dari hulu. Jadi kami hanya orang bawah, terus ini dibuatkan irigasi ke sini. Saya ngikut, ngajak teman-teman atau ngajak anggota kelompok tani supaya ikut swadaya membangun dulu salurannya, terus nanti dimintakan bangunannya untuk dicor irigasi dari bantuan pemerintah gitu. Kalau irigasinya nih salurannya tuh 2000 meteran. Lebar irigasi ini 130 irigasinya, jadi panjangnya 2000-an meter. Selain itu, Gapoktan ini secara swadaya dengan dibantu instansi terkait secara bertahap telah membuat jaringan irigasi berupa saluran tersier. Saluran tersier berfungsi sebagai saluran pembagi air dari saluran sekunder ke area lahan petani dengan ukuran bervariasi. Tapi pada waktu itu kami menjalankan kan belum ada irigasi, jadi hanya swadaya, bendung sungai, bikin saluran sedikit. Terus setelah itu kelihatan agak berhasil, saya memohon kepada pemerintah daerah agar dibuatkan dam dan dibikinkan saluran irigasi gitu. Terus ini awalnya kami swadaya juga, belum langsung kita mengerjakan langsung bantuan kita kerjakan IP 200 enggak, kami sudah swadaya bikin bendungan tanah ini, saluran pakai tanah. Melihat seperti itu, swadaya masyarakat ada, pemerintah tahu kalau hasil IP 200 itu meningkat, terus dibantu bangunan seperti ini. Kalau tersiernya sudah banyak. Jadi tersier itu ada yang bantuan, ada yang swadaya. Banyak yang swadaya kalau tersiernya. Tapi kalau sekunder ini kebanyakan bantuan dari Dinas Pertanian. Adapun hasil produksi padi IP 200 dinilai menguntungkan dibandingkan IP 100. Di mana untuk tanam IP 100 hasilkan 6 ton per hektar. Sedangkan tanam IP 200 hasilnya mencapai 9 ton per hektar. Hal tersebut dikarenakan saat tanam IP 200 pengendalian air dapat diatur, membuat lancar dan teraturnya pengairan di lahan sawah. Dampak positifnya yang jelas hasil itu kalau musim hujan, kami di musim hujan kemarin rata-rata hasil paling maksimal tuh 6 ton. Tapi kalau IP yang 200 ini kemarin mencapai 9 ton. Itu yang jelas ketingkatan. Karena apa? Di musim kemarau ini, IP 200 ini banyu bisa diatur dan tanah teratur pengairannya. Jadi hasilnya sampai 9,8 ton kemarin. Karena air
yang ada tuh kita mudah mengatur, tidak kebanjiran gitu. Jadi bisa dibuang, bisa dikurangi gitu kalau menggunakan air irigasi. Dengan peningkatan hasil produksi yang diperoleh, sejauh ini anggota Gapoktan Usaha Bersama ini merasakan surplus beras. Dan untuk hasil produksinya diperjualbelikan keluar wilayah Kabupaten Tabalong hingga keluar Provinsi Kalimantan Selatan. Petani di kelompok 12 kelompok itu selama ini beli beras, alhamdulillah sekarang di 12 kelompok surplus beras itu kami bisa mengirim sampai ke luar daerah, bahkan ke luar provinsi. Kami ke Kalteng bisa mengirim beras hasil dari kelompok ini. Bahkan dari Perusda minta beras untuk mensuplai Rastra, Raskin itu dari kelompok Gapoktan Usaha Bersama seperti itu. Ya sejak dilaksanakan ini Pak, sejak dilaksanakan IP 200 itu benar-benar meningkat. Pokoknya sekitar 6 tahunan ini kami masyarakat Masinge 2 tidak pernah beli beras, terutama yang petani ini. Dan kami juga bisa membantu. Di desa Masinge 1 dan 2 ini kan ada petani kebun, petani sawah. Dan yang petani kebun belinya beras ke tempat kelompok kami dengan standar harga di bawah daripada pasaran nasional. Dalam upaya menjaga dan merawat jaringan irigasi, Gapoktan ini membentuk kelompok pengurus penyaluran air di masing-masing saluran. Selain itu, setiap panennya, anggota kelompok diminta mengumpulkan hasil panen sebesar 10 kg gabah untuk keperluan perawatan jaringan irigasi. Ada, kami tidak hanya di damnya, di saluran ini kami ada pengurusnya. Ada pengurusnya di sini penanggung jawab yang mengurusi air. Misalnya minggu ini untuk kelompok B, minggu ini untuk kelompok B, itu ada pengurusnya. Setiap kelompok kami minta orangnya untuk mengurusi penyaluran air ini. Jadi misalnya minggu besok yang musim tanam sana berarti memerlukan banyu sana. Yang di atas sana di stop dulu untuk mengairi kelompok sini gitu. Jadi masalahnya kami misalnya terpampang sampah atau ada saluran yang bocor, itu swadaya dari kelompok itu kan kami minta setiap panen itu 10 kilo gabah untuk swadaya. Nanti untuk perbaikan saluran bisa, untuk jalan misalnya cor yang rusak dan lain sebagainya, misalnya keperluan kelompok apa bisa dimintakan dari bantuan dari kelompok itu, swadaya itu. Hasil itu sendiri setiap panen kami mintakan, setiap panen orang yang nanam 10 kilo. Oh ya, sangat berpengaruh. Jadi tidak adanya saluran air irigasi itu sangat berpengaruh kepada kegiatan pertanaman padi. Untuk di wilayah WKPP Masinge sebagai wilayah binaan saya, untuk di musim kemarau IP 200 ini ada sekitar 200 hektar. Ya. Tidak hanya Gapoktan Usaha Bersama Masinge 2 yang menjalankan peningkatan indeks pertanaman, akan tetapi beberapa kelompok tani Desa Bilas dan Lok Batu, di mana beberapa kelompok tani ini melakukan kegiatan tanam padi IP 200 di musim kemarau. Menurut penyuluh pertanian BPP Kembang Kuning, Hotim menjelaskan adanya jaringan irigasi menjadi pendukung kegiatan tanam padi IP 200. Jaringan irigasi tersebut meliputi cek dam, pintu air, beberapa tipe saluran air, dan bangunan pendukung lainnya. Cek dam sendiri berfungsi sebagai penyedia pengatur dan pembuangan air yang masuk dan keluar. Kemudian dialirkan melalui saluran sehingga mampu mengaliri luas lahan sawah sekitar 200 hektar untuk melakukan kegiatan tanam IP 200. Ya, sangat berpengaruh. Jadi tidak adanya saluran air irigasi itu sangat berpengaruh kepada kegiatan pertanaman padi. Ya, ini adalah saluran primer
yang langsung mengambil dari sumber air. Ini pintunya bisa dibuka dan ditutup. Ketika kita kelebihan air bisa ditutup, dan ketika kita kekurangan air bisa dibuka untuk memasukkan air. Untuk di wilayah WKPP Masinge sebagai wilayah binaan saya, untuk di musim kemarau IP 200 ini ada sekitar 200 hektar karena ada 4 kelompok yang masing-masing selawe hektar. Bukan 4 kelompok, 8 ya, 8 kelompok masing-masing selawe hektar. Jadi ada 200 untuk IP 200. Dari cek dam terdapat beberapa tipe saluran dengan ukuran bervariasi melihat kondisi lahan sawah. Saluran primer ialah saluran yang membawa air dari cek dam ke saluran sekunder. Sedangkan saluran sekunder merupakan saluran yang membawa air dari cek dam ke saluran tersier. Dan saluran tersier yaitu saluran yang membawa air dari cek dam ke lahan sawah. Ya, kalau untuk ukuran saluran air, kalau yang primer ya minimal 2x3 ya lebarnya. Jadi 2 lebar bawah, 3 lebar atas. Tetapi nanti mengikuti berapa besar sungai. Kalau sungainya lebih besar ya saluran primernya lebih besar lagi gitu. Mengikuti perbandingannya kan minimal ya sepertiga daripada saluran air sungainya gitu. Minimal sepertiga. Kemudian untuk saluran sekunder itu saluran yang menginduk kepada saluran primer. Itu ukurannya minimal di bawah itu setengah, di atasnya 1 meter minimal seperti itu untuk yang sekunder. Kemudian tersier itu variatif aja, nanti melihat posisi sawahnya. Kalau posisi sawahnya agak tinggi, berarti kita membuat salurannya harus agak lebih kecil supaya tinggi permukaan air bisa kita naikkan. Kalau terlalu besar nanti dia tidak bisa naik anunya begitu. Biasanya kalau yang dilaksanakan di sini antara lebar 60, bawahnya 40 begitu sentimeternya. Sementara dalam pendayagunaan potensi air irigasi yang tersedia dibentuklah perkumpulan petani pemakai air di aliran cek dam. Dan nantinya perkumpulan ini sebagai pengelola dan pengembangan saluran-saluran yang telah difungsikan. Jadi di WKPP Masinge ada 2 P3A ya, ada 2 P3A dan P3A ini perkumpulan petani pemakai air ini yang akan mengelola saluran biasanya. Salah satu upaya swadayanya ketika mereka memerlukan saluran kuarter yang menginduk kepada tersier, itu biasanya kelompok dari P3A ini berupaya secara swadaya gotong royong membuat saluran kuarter yang masuk ke sawah begitu, yang ke sawah. Begitu. Jadi sudah ada upaya di samping bantuan pemerintah. Memang menurut peraturan pemerintah nomor 20 ya tahun 2016, jadi pengelolaan saluran air yang sudah dibuat oleh pemerintah itu dilaksanakan oleh petani pemakai air. Tetapi untuk bangunan-bangunan tertentu yang memerlukan biaya banyak, ya kita upayakan juga bantuan kepada pemerintah, dan pemerintah sangat memperhatikan terhadap kegiatan pertanaman padi karena ini akan menunjang ketersediaan pangan secara nasional, Pak. Gitu. Selain itu, secara swadaya setiap anggota Gapoktan dari setiap desa mengumpulkan berupa iuran ataupun hasil padi kepada pengelola. Hal tersebut dilakukan untuk keperluan pemeliharaan dan perawatan jaringan irigasi yang dikerjakan secara gotong royong. Secara per desa, itu masing-masing desa mempunyai Gapoktan yang merupakan perkumpulan dari beberapa kelompok dalam hal penanganan padi. Jadi ada kesewadayaan juga dari Gapoktan, dia menghimpun dana dari anggotanya, apakah itu berupa iuran dalam bentuk uang atau mungkin iuran dalam bentuk sumbangan
semacam kayak gabah gitu. Setiap panen, setiap anggota itu memberikan kepada kas Gapoktan atau kas kelompok satu kaleng gitu, satu balik kalau bahasa kita nih, satu balik. Nah itu dikumpulkan untuk pemeliharaan saluran, untuk pemeliharaan galangan seperti itu. Hasilnya akan dinikmati secara bersama. Cuma untuk bidang tenaga itu gotong royong. Yang sumber keuangan tadi hanya untuk membeli material begitu. Ini sangat memungkinkan kedepannya ya, mudah-mudahan dari galur-galur yang ada yang sementara ini sudah dicoba tadi, ini harapannya bisa dilepas varietasnya, terutama dari BPSB, pengawas benih, sehingga ini memungkinkan kita bisa masa tanam padi tadi lebih pendek, sehingga bisa sangat memungkinkan setahun tadi tanam 3 kali. Wilayah BPP Kembang Kuning luas tanam melingkupi 2 kecamatan Haruai dan Upau. Dengan luas lahan sawah 1033 hektar, terdiri dari Haruai 701 hektar, Upau 332 hektar. Sementara sawah yang bisa menerapkan tanam IP 200 di Kecamatan Haruai hanya 138 hektar dan di Kecamatan Upau 234 hektar dengan total 473 hektar. Ada beberapa hal yang menyebabkan masih sedikitnya yang melakukan tanam IP 200 karena sawah di wilayah Haruai dan Upau masih kebanyakan sawah tada hujan. Ya memang kita bersama-sama kalau kita melihat dari luas sawah yang ada di Kecamatan Haruai dan Upau sebanyak 1033 hektar, ini yang bisa IP 200 baru 472 hektar. Memang belum sampai 50%-nya. Memang ini ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa kok ini tadi belum bisa. Salah satunya sawah-sawah di tempat kita tadi kebanyakan masih sawah tada hujan. Jadinya sumber airnya tadi mengandalkan dari curah hujan atau saat musim hujan baru bisa dikelola. Alhamdulillah dari beberapa tempat yang sudah ada saluran primer ataupun ada bendungannya ataupun ada dam paritnya, itu tadi sudah mulai dimanfaatkan untuk penanaman 2 kali, di mana di Kecamatan Haruai tadi sebanyak 138 hektar terdiri dari Desa Logbatu, Desa Hayup, dan Desa Nawen. Untuk yang di Kecamatan Upau seluas 234 itu mulai dari Desa Kaung, Desa Bilas, dan di Masenge 2. Memang di sini kita tadi baru kurang lebih 47% sampai 50% yang baru tergarap untuk IP 200. Saat ini di wilayah Kecamatan Upau, tepatnya di Desa Kinarum, sudah memiliki bendungan saluran irigasi primer yang sudah dapat menjangkau batas Desa Kinarum dan Marindi. Kedepan diharapkan saat musim hujan tahun 2021 ada peningkatan luas lahan sawah di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau yang dapat tanam IP 200. Ya memang kalau melihat potensi yang ada, apalagi ke depan di Kinarum itu kan sudah ada bendungan. Di Kinarum sudah ada bendungan, alhamdulillah ini kan saluran primer sudah ada. Saluran primernya sudah sampai di batas Desa Kinarum dan Marindi. Alhamdulillah sekarang kan sudah ada mulai aktivitas untuk pembangunan saluran primer di Desa Marindi. Harapannya tahun depan ataupun musim hujan tahun 2021 nanti bisa selesai, sehingga waktu musim hujan tadi secara reguler Kecamatan Haruai yang 701 hektar tadi bisa tertanam semua, dan yang semula tahun kemarin tahun 2020 kemarin waktu musim kemarau sawah yang tertanam di Kecamatan Haruai cuma 138, harapannya tahun depan tadi ada peningkatan khususnya di Desa Marindi 160 hektar, di Kecamatan di Desa Wirang
40. Nah, diharapkan tahun depan di Kecamatan Harwe ada peningkatan luas sawah yang bisa ditanami sebanyak 200 hektar. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Pihak BPP Kembang Kuning pun terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar di wilayah Kecamatan Harwe dan Upau dapat memiliki jaringan irigasi primer maupun sekunder agar dapat mengaliri petak-petak sawah yang ada. Ya, memang kalau dari BPP kita memfasilitasi dari kelompok-kelompok yang ada, kita adakan semacam suatu sosialisasi ataupun pendekatan bahwasanya kedepannya ini kita di hulu ataupun di dekat Desa Marindi ada sungai Kinarum yang dibendung, dan alhamdulillah itu sudah ada saluran primernya. Cuma di tempat kita di Marindi terutama maupun di Wirang tadi belum ada salurannya sehingga airnya tadi belum bisa masuk. Nah, bagaimana kita menyikapi ini tadi semua? Salah satu sisi dengan cara kita koordinasi dengan Dinas Pertanian atau Dinas PU tentang kelanjutan daripada pembangunan saluran primer tadi. Selain itu pula kita ikuti dengan penyusunan proposal penyusunan proposal yang kita tujukan ke Dinas Pertanian maupun Dinas PU, bahwasanya kita harapannya ke depan selain ada pembangunan saluran primer, ada pembangunan saluran sekundernya juga. Sehingga selain dari bendungan utama tadi ada air masuk, bisa juga dengan sekunder tadi untuk diteruskan ke saluran tersier, bisa dibagi ke petak-petak sawah yang ada. Selain itu, setelah penerapan peningkatan tanam IP 200, BPP Kembang Kuning berencana akan melakukan peningkatan kegiatan tanam IP 300. Namun, semua itu harus ada keterlibatan dan dukungan dari tingkat para petani dan berbagai pihak. Kita bersama-sama memang tanam padi sawah terutama tadi sangat-sangat berpengaruh dengan adanya air tadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi ini tadi semua, kita bisa satu sisi tanam seawal mungkin. Terus yang kedua adalah benih yang umurnya pendek. Terus yang jelas penanganan pasca panennya tadi sesegera mungkin, ataupun mungkin masa jeda istirahatnya tadi tidak lama, sehingga kita bisa perhitungkan dalam 1 tahun tadi bisa tanam 3 kali. Memang ini perlu dukungan semuanya, entah itu berkaitan dengan benihnya, berkaitan dengan airnya, dengan alat-alat pertaniannya, dengan pupuknya, maupun stakeholder yang lain untuk suksesnya program IP 300 di wilayah Kecamatan Umupuh dan sekitarnya, terutama yang memungkinkan ada saluran irigasi ini tadi bisa IP 300.